Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitrianingsih, NIM 221001103, Prodi Informatika. Di video kali ini saya akan membahas tentang ibadah sebagai aspek ritual umat Islam. Ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri, sedangkan secara istilah atau syara, ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridai, baik yang merupa ucapan atau perkataan maupun perbuatan yang dahir ataupun batin. Pada dasarnya, ibadah dapat dibagi dalam 3 kategori umat antara lain. 1. Ibadah hati qalbiyah adalah ketika seseorang telah memiliki rasa takut, rasa cinta, mahabbah, mengharap, raja, senang, raghbah, ikhlas, tawakal. 2. Ibadah lisan dan hati lisaniyah wa qalbiyah adalah dalam bentuk zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa, membaca ayat Al-Quran. Ibadah perbuatan fisik dan hati atau badaniyah wa qalbiyah adalah yang dilaksanakan dalam bentuk sholat, zakat, haji, berjihad, berpuasa. Adapun pengertian ibadah secara istilah atau terminologi adalah penghambaan seorang manusia kepada Allah untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dan pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah. Selanjutnya, pengertian ibadah secara bahasa etimologis berasal dari bahasa Arab dengan asal kata abada budu. Abdan fahuwa abidun. Abid berarti hamba atau budak, yakni seseorang yang tidak memiliki apa-apa, hatta dirinya sendiri milik tuannya, sehingga karena seluruh aktivitas hidup hamba hanya untuk memperoleh keridaan tuannya dan menghindarkan murkanya. Keberadaan manusia diciptakan muka bumi ini adalah hamba Allah. Ibadullah, jiwa raga hanya milik Allah, hidup matinya di tangan Allah, rizki miskin kayanya ketentuan Allah, dan diciptakan hanya untuk ibadah atau menghamba kepadanya. Pembagian ibadah dalam ajaran agama Islam berdasarkan jenisnya dapat dibagi dalam 2 hal antara lain. Ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah penghambatan yang murni, hanya hubungan hamba dengan Allah. Ibadah mahdah memiliki 4 prinsip. Keberadaan harus berdasarkan adanya dalil perintah yang berdasarkan baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Jadi, merupakan otoritas wahyu. Tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Tata caranya harus berpola kepada contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu tujuan diutus Rasulullah adalah untuk memberikan contoh dalam Al-Quran yang berbunyi, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. 2. Bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal, yang berarti ibadah bentuk ini bukan ukuran logika karena bukan wilayah akal melainkan wilayah wahyu. Akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah at-tashri'. 3. Azasnya taat yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaat. 4. Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah semata untuk kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah, dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi.
B. Ibadah gairu mahdah, tidak murni semata hubungan dengan Allah. Pengertian dari ibadah gairu mahdah ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah yang tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan jelas, dengan prinsip keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasulnya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan. Tata laksananya tidak berpola kepada contoh Rasulullah, sehingga perkara baru atau bid'ah dalam ibadah gairu mahdah diperbolehkan bersifat rasional. Ibadah bentuk ini, baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau mudaratnya, dapat ditentukan oleh akal atau logika, sehingga jika menurut logika sehat itu buruk, merugikan dan mudarat, maka tidak boleh dilaksanakan azasnya manfaat. Selama itu bermanfaat, maka boleh dilakukan. 2. Pengertian ritual. Pengertian ritual secara harfiah adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan dengan tata cara tertentu. Dalam ilmu sosiologi, kata ritual berarti bahwa aturan-aturan tertentu yang digunakan dalam pelaksanaan agama yang melambangkan ajaran dan yang mengingatkan manusia pada ajaran tersebut. Begitu pula dalam ilmu antropologi agama, kata ritual adalah sebagai perilaku tertentu yang bersifat formal, dilakukan dalam waktu tertentu secara berkala, bukan sekedar sebagai rutinitas yang bersifat teknis, melainkan menuju pada tindakan yang didasari oleh keyakinan religius terhadap kekuasaan atau kekuatan mistis. Berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan arti ritual yakni ihwal ritus atau tata cara dalam upacara keagamaan. Upacara ritual atau seremoni adalah sistem atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Maka dari beberapa penjelasan pengertian ritual di atas dapat disimpulkan bahwa kata ritual adalah serangkaian tindakan yang dilakukan terutama untuk nilai simbolis mereka. Karena hal demikian ini sudah menjadi tradisi masyarakat bervariasi. Masyarakat termasuk oleh komunitas agama dan adat tertentu. Adapun tujuan ritual tersebut bervariasi. Acara ritual dapat memenuhi kewajiban agama atau cita-cita memenuhi kebutuhan spiritual atau emosional, memperkuat ikatan sosial, menyediakan pendidikan sosial dan moral, menunjukkan rasa hormat atau penyerahan, memungkinkan seseorang untuk menyatakan afiliasi seseorang, mendapatkan penerimaan sosial atau persetujuan untuk beberapa event atau ritual yang kadang-kadang dilakukan hanya untuk kesenangan ritual itu sendiri. Adapun dari segi tujuan ritual itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian penting, antara lain bertujuan untuk bersyukur kepada Tuhan, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar mendapatkan keselamatan dan rahmat, bertujuan untuk meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, ritual dapat bedakan dari segi jangkauannya, yakni ritual sebagai teknologi seperti upacara yang berhubungan dengan kegiatan pertanian dan perburuan, ritual sebagai terapi seperti upacara untuk mengobati, dan ritual bergabung untuk mengendalikan sesuatu, mengobati dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Ritual sebagai ideologis, mitos, dan ritual bergabung untuk mengendalikan suasana perasaan hati, perilaku, sentimen, dan nilai untuk kelompok yang baik. Kewajiban ibadah bagi manusia. Manusia adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping memiliki sejumlah kekurangan, manusia memiliki suatu kelebihan berupa potensi berkembang, potensi membangun peradaban dan kebudayaannya. Karena padanya ia dianugerahi akal, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai abid dan sebagai khalifahnya di atas bumi. Sebagai abid, manusia diharuskan untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mengandung arti bahwa keseluruhan jiwa dan aktivitas manusia haruslah sejalan dengan izin dan perintah Allah. Sebagai khalifah Allah, manusia memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi kepemimpinan, yaitu jabatan formal, dan fungsi kepribadian muslim. Bagi yang mendapat amanah jabatan formal, ia harus menjalankan amanah Allah dengan wujud merealisasikan hukum-hukum Allah, menerapkan keadilan, kebenaran, dan melindungi seluruh masyarakat dan wilayah yang dipimpinnya. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.